Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Cecil dalam pembelajaran IPA. Supaya kalian dapat memahami pembelajaran IPA pada minggu ini, tonton video pembelajaran Ibu sampai selesai. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang frekuensi. Sekarang kita lanjutkan ke amplitudo. Amplitudo disebut juga simpang getar. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Jika amplitudonya besar, maka akan menghasilkan suara yang keras. Sebaliknya, jika amplitudonya kecil, maka suara yang dihasilkan akan lemah. Kekuatan bunyi ditentukan oleh satuan desibel. Bunyi yang aman didengar oleh telinga manusia memiliki kekuatan di bawah 75 desibel. Sedangkan bunyi yang dapat merusak telinga manusia sehingga dapat menyebabkan ketulian itu memiliki kekuatan di atas 120 desibel. Contohnya bunyi apa ya? Contohnya adalah bunyi lepas landas pesawat terbang. Jika kalian terlalu sering mendengarkan bunyi lepas landas pesawat, maka telinga kalian akan rusak sehingga menyebabkan ketulian. Berikutnya adalah tentang resonansi. Resonansi. Gejala resonansi itu terjadi saat terjadinya petir. Petir yang menyambar akan menggetarkan kaca jendela rumah kalian. Nah, itulah gejala resonansi. Jadi, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain ikut bergetar. Resonansi memiliki banyak keuntungan dan ada pula kerugiannya. Contohnya keuntungan yang dihasilkan dari resonansi adalah pada alat musik. Manusia memanfaatkan resonansi untuk membuat alat musik. Contohnya pada drum, pada gendang, pada suling, pada rebana, dan lain sebagainya. Alat-alat musik tersebut dibuat berongga. Di dalamnya dibuat berongga supaya menghasilkan bunyi yang lantang dan indah. Selain alat musik, contohnya adalah pada kentongan. Kentongan di dalamnya dibuat berongga supaya menghasilkan bunyi yang keras. Bayangkan jika kentongan itu terbuat dari bongkahan kayu yang tidak dibuat berongga, maka suara yang dihasilkan akan lemah. Baik, sekarang Ibu akan bahas tentang kerugian resonansi. Kerugian yang pertama adalah bunyi ledakan bom. Bunyi ledakan bom itu dapat memecahkan kaca meskipun jaraknya puluhan kilometer. Kemudian kerugian yang kedua adalah getaran kereta api secara terus-menerus akan merusak bangunan yang ada di sekelilingnya. Oke, berikutnya adalah tentang bunyi yang kalian dengarkan. Bunyi yang dihasilkan itu berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Banyak sekali contoh-contoh sumber bunyi. Contohnya adalah yang pertama, pita suara manusia. Yang kedua, garpu tala. Yang ketiga, alat musik. Dan yang keempat adalah suara mesin kendaraan bermotor. Pita suara manusia. Suara yang dihasilkan oleh manusia, seperti ibu yang sedang berbicara, itu dihasilkan dari pita suara yang bergetar. Kalian bisa praktekkan. Pegang leher kalian, kemudian kalian bersuara "a". Nah, maka tangan kalian akan merasakan getaran di leher kalian. Itu artinya pita suara kalian bergetar. Yang kedua adalah garpu tala. Garpu tala adalah sepotong baja
yang memiliki cabang berukuran sejajar. Jika dipukul, dia akan menghasilkan bunyi. Dan yang ketiga adalah alat musik. Alat musik dibuat untuk menghasilkan bunyi yang indah. Contohnya pada gitar. Gitar dihasilkan dari senar yang dipetik. Suling dihasilkan karena ditiup. Kemudian pada gendang, gendang menghasilkan bunyi karena membran gendang ikut bergetar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah suara mesin kendaraan. Suara deru mesin kendaraan itu dihasilkan dari mesin kendaraan bermotor. Baik. Yang terakhir adalah tentang sifat-sifat bunyi. Banyak sekali sifat-sifat bunyi. Yang akan kita bahas adalah salah satu sifat bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, bunyi dapat merambat melalui benda cair, dan bunyi dapat merambat melalui udara. Oke, yang pertama, Ibu akan contohkan bunyi merambat melalui benda padat. Contoh benda padat yang bisa merambatkan bunyi adalah kaleng, kayu, besi, tanah, batu, dan lain sebagainya. Kalian bisa praktek di rumah. Telinga kalian dekatkan atau tempelkan pada meja. Ketuk perlahan, maka otomatis kamu dapat mendengarkan ketukan meja tersebut. Nah, itulah bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kemudian yang kedua adalah bunyi dapat merambat melalui udara. Contohnya, kalian dapat mendengarkan suara mama kamu, dapat mendengarkan kicauan burung, dapat mendengarkan ibu guru yang sedang menjelaskan melalui handphone atau melalui laptop. Kemudian yang ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya adalah kalian bisa praktek saat berenang. Sebelum menyelam, kamu bawa 2 batu di dalam genggaman kanan kalian. Kemudian kalian masuk ke dalam air dan ketukan batu tersebut di dalam air. Maka kamu akan mendengarkan ketukan batu tersebut. Nah, selain itu pula, contohnya terjadi pada ikan hiu dan lumba-lumba. Ikan hiu dan lumba-lumba dapat berkomunikasi karena bunyi merambat melalui benda cair. Sekian